Selanjutnya, karena berbagai kelemahan sistem ekonomi pasar, maka muncullah sistem ekonomi berikutnya, yaitu sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah ini sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx, ya, menurut Suroso tahun 1997. Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat yang tidak ada kelas sosialnya. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah seperti Rusia, Cina, Korea Utara, dan juga Kuba. Jadi sistem ekonomi komando ini juga memiliki beberapa istilah. Ada yang mengatakan sistem ekonomi komando, ada yang mengatakan sistem ekonomi terpusat, ada juga yang mengatakan sistem ekonomi sosialis, ya. Ini merupakan sistem ekonomi bantahan atas sistem ekonomi pasar yang fondasinya adalah tadi Adam Smith, ya. Jadi memang ini sistem ekonomi komando dengan sistem ekonomi pasar tuh saling bertolak belakang, ya. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, semua alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Ini yang sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi pasar, ya. Kalau tadi full semua dikuasai oleh pasar, dikuasai oleh masyarakat, yang ini dikuasai oleh pemerintah untuk yang komando. Dan hak milik perorangan tidak diakui. Kemudian tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian, karena memang balik lagi semuanya dikuasai oleh pemerintah, semua harus tunduk dengan aturan-aturan pemerintah, gitu, ya. Kemudian yang keempat, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, di sini yang berperan penting itu adalah pemerintah, ya. Jadi kenapa dinamakan atau ada istilah sistem ekonomi terpusat, ya, nggak hanya komando. Jadi karena semuanya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, jadi terpusat. Sistem ekonomi komando karena memang menunggu komando dari atasan, yaitu pemerintah, ya, atau sistem ekonomi sosialis karena gitu. Kemudian yang kelima, jenis pekerjaan dan bagian kerja diatur oleh pemerintah. Jadi misalnya Anda bekerja di sini, Anda bekerja di sektor ini, gitu. Semua udah diatur, gitu. Ada rulesnya dari pemerintah. Jadi kalau misalnya Anda punya kelebihan ini, maka Anda harus kerja di bagian ini, gitu. Jadi semuanya memang diatur oleh pemerintah. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya, ya. Nah, ini definisinya juga sama, ini saya ambil dari Ruang Guru. Pemerintah memiliki kuasa penuh dalam sektor ekonomi, ya, dalam sistem ekonomi ini. Kelebihannya yang pertama, karena semua sudah diatur oleh pemerintah, makanya ekonomi masyarakat ini ditanggung oleh pemerintah. Balik lagi karena memang semuanya pemerintah yang atur, jadi untuk mengendalikan harga dan inflasi juga ini sangat mudah dilakukan oleh pemerintahan, gitu, sehingga menyebabkan kondisi pasar dalam negeri itu lebih stabil daripada sistem ekonomi yang lainnya. Lagi-lagi kalau memang diatur terus, maka terhambatnya inovasi dari masyarakat ini, pola pikir untuk inovasinya itu turun, gitu, dan rentan apabila ada konflik politik. Nah, negara dengan sistem ekonomi komando ini seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Nah, ini untuk lebih detailnya, kelebihan dan kelemahannya, ya. Yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya karena memang semua sudah diatur dalam pemerintahan. Jadi kalau pemerintah atasan sudah berkehendak mau mengendalikan seperti cara apa, gitu, ya, maka masalah ekonomi lainnya akan lebih mudah diatasi. Kemudian pasar barang dalam negeri berjalan lancar, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan, dan jarang terjadi krisis ekonomi. Ini karena sektor pemerintahan itu lebih luas, gitu, ya. Kemudian untuk kelemahannya, mematikan inisiatif individu untuk maju. Ini yang saya bilang tadi, ya, karena kalau orang diatur terus, maka tuh
lama-lama juga jadi sumpek gitu, lama-lama jadi pola pikirnya turun, daya pikirnya turun, yang menyebabkan inisiatif dan inovatifnya tuh jadi menurun pula gitu. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Monopoli di sini yang melakukannya adalah pemerintah, dan masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Nah, sebenarnya sistem ekonomi campuran ini tuh solusi dari sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komando. Kenapa saya bilang solusi? Karena tadi ternyata di sistem ekonomi tradisional tuh masih meninggalkan beberapa kelemahan, beberapa kekurangan. Begitupun juga untuk sistem ekonomi komando, itu masih meninggalkan kekurangan ataupun kelemahan yang lumayan banyak ya. Jadi sebagai tengah-tengahnya dibentuklah sistem ekonomi campuran ini. Karena kalau misalkan suatu negara menggunakan sistem ekonomi tradisional secara full, kita tadi udah bahas ya kekurangannya seperti apa gitu, dan itu lumayan berpengaruh gitu, sehingga dibentuklah sistem ekonomi campuran. Begitupun juga kalau misalkan suatu negara full menggunakan sistem ekonomi komando, ini nanti jadinya akan seperti apa gitu ya. Jadi in real life kebanyakan itu memang mengadopsi sistem ekonomi campuran ini, meskipun nanti pada pengaplikasiannya, pelaksanaannya banyak yang dominan menggunakan tradisionalnya atau komandonya gitu, tapi tetap pakai yang campuran. Nah, untuk definisinya sendiri ya, seperti yang saya jelaskan, campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat atau komando atau sosialis ya, di mana pemerintah dan swasta ini saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam bentuk perekonomian campuran, sumber-sumber ekonomi bangsa, termasuk faktor-faktor produksi ini yang dimiliki oleh individu atau kelompok swasta, di samping sumber tertentu yang dikuasai pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Karena itu, dalam sistem ekonomi campuran dikenal paling enggak dua sektor ekonomi, yaitu sektor swasta dan sektor negara. Nah, sistem ini berkembang dan sekarang diberlakukan baik oleh negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi pasar maupun oleh negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi perencanaan yang ketat atau terpusat. Pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang ketat ternyata menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930-an, sedang pemberlakuan sistem ekonomi perencanaan yang ketat juga nggak bisa menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut, banyak negara yang lebih menganut sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran melahirkan ekonomi pasar bebas yang memungkinkan persaingan bebas tapi bukan persaingan yang mematikan. Campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan kehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta, mengatasi gejolak-gejolak dan membantu golongan ekonomi yang lemah. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi campuran, antara lain yang pertama merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yang kedua, barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Jadi barang modal dan sumber daya yang vital ini seperti barang apa yang diproduksi, bagaimana cara produksi, untuk siapa barang itu diproduksi ya. Untuk barang yang vital ditentukan oleh negara atau pemerintah. Untuk barang atau jasa yang tidak vital diserahkan pada swasta untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Dan yang terakhir, peran pemerintah dan sektor swasta ini berimbang. Jadi memang ini kolaborasi antara pemerintah dan swasta atau masyarakat. Nah, ini pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang seimbang dalam sektor ekonomi ya. Untuk kelebihannya, yang pertama mencegah adanya monopoli pasar, kestabilan ekonomi lebih terjamin, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat ya, karena ini memang yang berperan itu pemerintah dan masyarakat. Kemudian kekurangannya, keuntungan pihak swasta tidak maksimal karena memang ada campur tangan dari pemerintah ya, dan tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian ya. Jadi terkadang lebih dominan pemerintahnya, kadang lebih dominan swastanya gitu. Jadi nggak tentu, nggak pasti, karena memang belum ada rules yang jelas untuk batasan mana yang memang harus dikerjakan oleh swasta, mana yang harus dikerjakan oleh pemerintah kayak gitu. Kemudian negara dengan sistem ekonomi campuran ini ada India, Filipina, dan negara tetangga kita ya, Malaysia.
Nah, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran secara lebih detail, yang pertama, hak milik individu atas alat-alat produksi diakui meskipun ada pembatasan. Kebebasan untuk berusaha tetap ada, sehingga individu dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitasnya. Kepentingan umum lebih diutamakan, dan persaingan dapat dibatasi, dan pengusaha lemah dapat mengembangkan dan meneruskan usahanya karena mendapat perlindungan dari pemerintah. Nah, ini sebenarnya sistem ekonomi yang lebih banyak digunakan ya di negara-negara terutama termasuk negara kita gitu ya, karena memang kedua belah pihak ini bisa diuntungkan ya, tetapi tidak ada yang dirugikan gitu ya. Kemudian kelemahannya, sulit untuk menentukan batas wilayah ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang mana, yang masyarakat atau yang swasta tuh yang mana, sehingga terkadang tuh campur tangan pemerintah tuh terlalu jauh, tidak diharapkan oleh sektor swastanya, tetapi memang campur tangan pemerintah tuh kadang ada gitu, jadi nanti lama-lama bisa memicu adanya konflik. Kemudian pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menentukan batas nilai alat produksi dan kekayaan yang bisa dimiliki oleh individu. Nah, ini ada contoh My Pizzeria. Bagaimana My Pizzeria dalam berbagai jenis sistem ekonomi yang berbeda ya. Nah, pada sistem ekonomi pasar, karena ini tadi yang berperan adalah masyarakat, semuanya full masyarakat atau individu. Jadi yang menjawab adalah saya sendiri atau masyarakatnya sendiri atau individunya itu sendiri ya. Jadi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ekonomi. Saya menentukan berapa banyak keju dalam pepperoni dalam sebuah pizza, dan saya juga yang menentukan kualitas keju dan pepperoni itu. Saya yang menentukan gaji karyawan saya yang menentukan jam operasional usaha saya. Next, My Pizzeria pada sistem ekonomi campuran, karena dalam sistem ekonomi campuran ini adalah campuran antara sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi komando, maka yang bertindak atau berperan dalam sistem ekonomi ini adalah swasta atau pemerintah dan juga swasta atau individu dan juga pemerintah ya. Jadi saya dan pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ekonomi. Kemudian untuk kasus lainnya, saya menentukan berapa banyak keju dan pepperoni dalam sebuah pizza. Kemudian pemerintahlah yang menentukan kualitas keju dan pepperoni dalam sebuah pizza. Selanjutnya saya yang menentukan gaji karyawan dan pemerintahlah yang menentukan upah minimumnya, gitu ya. Kemudian saya menentukan jam operasional usaha dan pemerintahlah yang menentukan apakah perusahaan aman untuk beroperasi atau tidak. Jadi ini adalah joinan atau kolaborasi antara individu maupun masyarakat ataupun swasta dengan pemerintah. Oke, di sini ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Nanti ada formnya disunan ya, ditulis di kertas ya, kemudian di scan, kemudian kalian upload di sunan ya. Soalnya adalah menurut kalian sistem ekonomi di Indonesia itu menganut sistem ekonomi yang mana? Jelaskan ya. Penjelasan nggak boleh copy paste dari jawaban temennya. Ya, saya tahu mana yang nyontoh temennya karena biasanya itu kalimatnya sama plek ketiplek. Typonya juga sama plek ketiplek gitu ya. Ketika ada tip ekan atau ada coretan di jawaban temennya di poin mana gitu, nanti yang lainnya juga sama mengikuti di bagian situ gitu ya. Kemudian nggak boleh copy paste di internet ya, boleh sekedar cari referensi tapi tetap untuk penjelasannya pakai bahasa kalian sendiri ya, kecuali misalnya Indonesia menganut sistem ekonomi A, nah itu boleh ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi sistem ekonomi dalam mata kuliah ekonomi manajerial ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.